Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita lagi di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ukhuwah. Hari ini insyaAllah kita akan mulai fikih puasa supaya mempersiapkan diri untuk masuk bulan Ramadan, karena yang sisa dari umur kita untuk masuk bulan Ramadan itu hanya mungkin 1,5 bulan kalau nggak salah. Kita sekarang sudah menikmati bulan Rajab, setelah itu bulan Sya'ban, dan insya Allah kita sama-sama akan memasuki bulan Ramadan. Dan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bulan Rajab, di dalam bulan Rajab Rasulullah berdoa. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa artinya itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal saleh yang disiapkan, mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik, mempersiapkan ilmu dan pikiran, mindset, supaya kita masuk bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang luar biasa, supaya kita mampu panen pahala yang diberikan dari Allah kepada kita di bulan Ramadan. Sebelum kita membahas tentang fikih puasa, izinkan saya menyampaikan satu kisah yang akan menunjukkan kepada kita semua betapa penting itu bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya ikut berjihad. Ada di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk Islam itu sebelum mulai ghazwah, sebelum ada ghazwat Badr, sebelum ada Uhud, sebelum ada Hunain. Ada dua di antara sahabat yang dua-duanya bersaing, siapa di antaranya yang akan berjihad lebih banyak supaya pahalanya di sisi Allah lebih banyak. Tetapi qadarullah, dua sahabat ini salah satunya meninggal dunia. Kapan meninggal dunia? Di Badr, ghazwat Badr. Dan itu termasuk ghazwah yang paling pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat. Yang satu lagi meninggal dan mati syahid di ghazwat Uhud, kurang lebih mungkin 2 tahun setelahnya. Nah, ada seseorang yang lain, sahabat yang ketiga, melihat mereka berdua di mimpi, di dalam mimpi melihat sahabat yang berdua. Salah satunya derajatnya di dalam surga lebih rendah di antara saudaranya, dan bedaan di antara saudaranya ini, di antara dua orang ini, bedaan kama baina as-sama'i wal ardh, sebagaimana bumi dan langit. Jadi di dalam surga itu ada beberapa derajat, ada beberapa kategori. Ada surga nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada surga namanya An-Na'im, ada surga yang namanya Al-Khuld, dan surga yang paling atas, yang paling tinggi, yang paling mulia, yaitu Al-Firdaus Al-A'la. Al-Firdaus Al-A'la. Sahabat ini melihat dua sahabat yang dua-duanya mati syahid, dua-duanya sahabat Rasul, dua-duanya berilmu, dua-duanya orang saleh, dua-duanya berjihad fi sabilillah. Tetapi salah satunya lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang satu lagi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, la'alla al-akhir adraka Ramadan. Karena dua-duanya berjihad, dua-duanya orang saleh, dua-duanya sahabat, kenapa salah satunya lebih baik daripada yang satu lagi? Kata Rasulullah, li'annahu adraka Ramadan. Karena yang hidup sampai ghazwat Uhud itu mampu hidup 1 Ramadan lebih dibandingkan dengan saudaranya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajatnya di dalam surga. Jadi kalau kita diberi umur yang panjang, sehat walafiat, masuk bulan Ramadan, kita bisa berpuasa, qiyamul lail, melakukan salat tarawih, melakukan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat kita di sisinya.
Bisa jadi itu lebih besar daripada jihad, bisa jadi itu lebih besar daripada amal saleh yang lain kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki untuk masuk, untuk bisa hidup sampai bulan Ramadan. Nah, sebelum kita membahas tentang puasa, marilah kita tahu rutinitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dari itu kita bisa dapat kesimpulan tentang fikih puasa secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai hari ini dengan qiyamul lail. Kalau kita melihat dalam agama Islam, bismillah, 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 bismillah. Ya. Dalam agama Islam kita mulai hitung hari itu dari salat maghrib. Tetapi marilah kita hari ini hitung dari salat subuh supaya kita tahu rutinitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salat subuh itu bangun sepertiga terakhir dari malam hari. Kalau kita hitung dari salat Isya sampai subuh itu dibagikan 3 bagian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bagian yang ketiga untuk melakukan apa? Melakukan qiyamul lail. Pak Ustaz, qiyamul lail itu semuanya salat? Enggak. Qiyam artinya menghidupkan. Qiyam artinya menghidupkan malam hari. Al-lail artinya malam hari. Jadi menghidupkan malam hari dengan apa? Bisa jadi dengan salat, bisa jadi dengan munajat, bisa jadi dengan menuntut ilmu, bisa jadi dengan membantu orang lain, bisa jadi dengan sedekah, bisa jadi dengan ngaji, dengan zikir. Ini semuanya termasuk qiyamul lail. Jadi kalau kita hanya berkata qiyam itu salat, maka ini tidak sesuai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya qiyamul lail bagian salatnya namanya tahajud. Namanya tahajud. Kalau salat aja itu namanya tahajud. Itu bagian dari qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ini kata yang besar, di bawahnya banyak amal saleh. Kalau hanya salat itu termasuk tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun sepertiga terakhir. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di jam tersebut? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, yanzilur Rabb, Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia, akan melihat siapa yang bermunajat, siapa yang bertaubat, siapa yang berdoa. Yang berdoa, doanya akan diijabah. Yang bertaubat insyaallah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meminta apapun dari Allah, insyaallah permintaannya akan dipenuhi oleh Allah. Jadi itu kesempatan bagi kita. Karena Rasulullah tahu pahalanya yang luar biasa, maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan waktu tersebut. Jadi bangun sekitar 2:30 atau jam 2 sampai subuh. Kadang-kadang berdiri untuk melakukan salat qiyamul lail sampai membacakan 1 juz, 2 juz, 3 juz. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasulullah berdiri untuk melakukan salat tahajud, berdiri dia lama hatta tatafattara qadamah, sampai kakinya itu terlihat terluka oleh Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, kalau salat tahajud berapa lama salatnya? Kalau Rasulullah kadang-kadang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, salat tahajud suatu hari Abdullah bin Abbas menginap di rumah Rasulullah. Menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah bangun untuk melakukan salat tahajud. Rasulullah mulai dengan surat Al-Baqarah, dilanjutkan dengan surat Ali Imran, dilanjutkan dengan surat Al-Nisa. Ini baru 1 rakaat. Selesai surat An-Nisa, lanjut surat Al-Maidah. Selesai surat Al-Maidah, baru ruku'. Berarti berapa surat? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Luar biasa. Ini sudah 4 surat. Kira-kira ibu bapak kalau qiyamul lail, salat tahajud berapa surat? 4 surat juga Pak Ustaz.
Surat Qul Huwallahu Ahad, Inna a'tainaka idza ja'a nasrullahi wal fath. Apakah itu haram? Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumber semangatnya adalah pahala yang luar biasa yang akan diberikan dari Allah kepada beliau. Jadi Rasulullah selesai qiyamul lail diikuti dengan berdoa, bermunajat, doa untuk diri, doa untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk kaumnya, untuk murid-muridnya. Beliau tidak pernah mendoakan diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa hanya untuk diri sendiri. Di dalam sighah, kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim, Al-Kutubus Sittah, kita akan melihat doa yang diikuti dengan jamaah. Seperti apa? Allahumma irhamna bil Qur'an. Ada irhamni bil Qur'an, irhamni bil Qur'an, saya saja ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada aku rahmat karena saya sudah membacakan Al-Quran. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang membacakan arhamni, karena itu untuk diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau doa irhamna untuk dirinya dan seluruh kaumnya, keluarga, sahabat dan semua umat muslimin dan muslimat. Oleh karena itu kalau kita ingin berkahnya doa, kalau kita ingin diaminkan oleh para malaikat, maka kita berdoa untuk diri kita dan saudara-saudara kita. Di dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdoa untuk saudaranya, berdoa untuk dirinya dan saudaranya, yang akan doanya akan diaminkan oleh para malaikat. Apa yang akan dikatakan oleh para malaikat? Kata para malaikat, amin walaka bimithli. Apa artinya amin walaka bimithli? Amin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan engkau hal yang sama. Kita mendoakan, ya Allah, bahagiakanlah saudaraku ini, ya Allah, berikanlah rezeki kepada saudaraku ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyuruh malaikat untuk mendoakan kita dengan doa yang sama. Berarti para sahabat dapat kesimpulan dari hadis ini, berarti kalau kita mendoakan saudara kita, mendoakan keluarga kita, itu jauh lebih baik daripada mendoakan diri kita sendiri. Maka kalau kita berdoa, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Dan itu sunnah Rasulullah SAW. Selesai doa dan selesai zikir di malam hari, Rasulullah SAW mempersiapkan diri untuk melakukan sahur. Sahurnya Rasulullah SAW apa saja? Nah, di dalam hadis yang sahih, meskipun tidak disebutkan di dalam bulan Ramadan, itu juga di hari-hari yang lain. Rasulullah SAW kalau pagi hari, kalau makanan sahur, memulai harinya dengan makanan namanya at-tharid. At-tharid. Kalau dalam bahasa Indonesia karena tidak ada ta, dibacakan sa, sarid. Tapi dalam bahasa Arab, tharid. Itu bagaimana bisa dimasak? Bagaimana kita bisa masak masakan ini di dalam rumah secara singkat? Karena kajian ini bukan kajian masak ya, tapi makanan ini bagaimana disiapkan. Dan makanan ini Masya Allah sangat dan amat besar manfaatnya di dalam menurut kesehatan. Tharid ini terdiri dari laban. Apa itu laban? Susu. Dicampur dengan tidak disebutkan di dalam hadis kambing atau mungkin sapi. Tetapi di zaman Rasulullah SAW jarang ada sapi, khususnya di padang pasir. Di padang pasir susah ada sapi di sana. Nah, tetapi di dalam hadis apakah disebutkan? Tidak disebutkan. Yang penting ada susu. Dicampur dengan gandum, roti yang sudah dihaluskan. Setelah itu dicampur dengan kurma. Ada kurmanya supaya ada manisnya. Dan setelah itu dicampur dengan daging yang sudah dihaluskan, sudah dimasak duluan. Daging sudah dimasak, tinggal dimasukkan setelah dihaluskan di dalam campuran tersebut. Setelah itu dipanaskan,
itu yang namanya at-tharid. Dan itu masakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masakan favoritnya Rasulullah. Kalau di zaman kita di Indonesia ada makanan yang sama enggak ya? Enggak ada ya. Paling mungkin ada bubur hijau ya. Karena ada proteinnya. Ini terdiri dengan apa? Kenapa ada manfaat kesehatan yang luar biasa? Terdiri dari karbohidrat, yaitu roti dan kurma. Ini karbohidrat. Terdiri dari ada seratnya. Seratnya itu ada di dalam kurma. Terdiri dari protein. Di mana proteinnya? Ada di dalam susu, ada di dalam daging. Ada lemaknya juga yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dari mana? Dari daging yang ditambahkan di dalam tharid tersebut. Luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau puasa tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa capek. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula kehidupannya itu dan pula makanannya itu makanan yang sehat. Selesai makan, berhenti sejenak. Itu namanya waktu imsak. Apakah harus waktu imsak? Nanti kita akan menjelaskannya di dalam fikih puasa. Imsak, jadi berhenti makan, menahan diri untuk makan sampai azan subuh. Berapa lama? Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah punya dua muazzin. Muazzin pertama namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat masjid-masjid NU, salat subuh sebelumnya ada dua azan kan? Nah, ada dua azan. Itu juga sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Jadi ada dua muazzin. Muazzin pertama namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang buta yang tidak bisa melihat. Yang kedua namanya Bilal bin Rabah. Azan pertama untuk imsak. Untuk imsak supaya kita menahan diri jangan makan lagi. Nah, bukan untuk membangunkan kita untuk mulai sahur, hanya untuk imsak. Antara azan pertama dan azan kedua, kata para sahabat, sebagaimana kita membacakan 50 ayat. Rata-rata di dalam Al-Quran, kalau saya sendiri membacakan 50 ayat, itu kurang lebih 10 menit. 10 menit itu 50 ayat. Tetapi tergantung dengan kecepatan kita. Tetapi saat saya melihat itu average, rata-rata. Kalau mungkin ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah beda dibandingkan dengan ayat di dalam surat di juz 30. Oleh karena itu kita menghitung yang rata-rata. 50 ayat itu sekitar 10 menit. Nah, waktu imsak itu menurut Imam Syafi'i termasuk mustahab atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat diutamakan. Tetapi menurut ulama yang lain boleh dilakukan, boleh juga ditinggalkan. Setelah itu azan subuh. Para ulama berkata, sebelum azan subuh kita harus sudah berniat. Tetapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, dua mazhab ini, mereka mengharuskan niat puasa di bulan Ramadan harus dimulai dari Isya. Setelah salat Isya, sebelum kita tidur, sebelum kita istirahat, harus kita sudah berniat untuk berpuasa hari berikutnya. Tetapi ada keringanan dari madhab al-Imam al-Maliki wal-Hambali untuk melakukan niat itu sebelum azan subuh, dan tidak boleh meninggalkan niat itu setelah salat subuh kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh kita niat dari pagi hari, siang hari juga nggak apa-apa, asal kita tidak membatalkan puasa kita pagi hari. Nah, jadi kalau bulan Ramadan menurut mazhab al-Imam al-Hanafi dan al-Hanafi wa Syafi'i harus dari malam hari. Sedangkan al-Maliki wal-Hambali itu sebelum azan subuh itu harus kita sudah melakukan niat. Setelah itu Rasulullah melakukan salat subuh. Di mana melakukan salat subuh? Datang ke Al-Masjidun Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Al-Madinah. Salat jamaah bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat saat menjadi imam, Rasulullah balik lagi
memutar balik badannya supaya melihat siapa yang datang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berkata, kami menilai, ini menurut sahabat, kami menilai orang mukmin dan orang munafik itu dari salat subuh dan salat isya. Jadi kita melihat orang beriman itu pasti akan datang salat subuh. Jadi setiap orang yang datang salat subuh itu insya Allah sudah menjadi orang beriman. Karena sahabat Rasul sudah menyaksikan setiap orang yang ikut salat subuh itu sudah beriman, maka insya Allah saya sudah menyaksikan juga bahwasanya semua yang hadir insya Allah hari ini di Masjid Al-Ukhuwah salat subuh insya Allah tercatat sebagai orang beriman. Setelah salat subuh atau sebelum salat subuh melakukan salat 2 rakaat, yaitu salat sunnah. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya meskipun sakit, meskipun lagi musafir, meskipun lagi susah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh. Di dalam hadis yang sahih, lam yatrukuhuma fi safarin wala hadar. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh itu meskipun beliau dalam keadaan susah, meskipun beliau dalam keadaan musafir. Dan kalau Rasulullah melakukan 2 rakaat sebelum salat subuh itu dijadikan rakaat yang ringan. Di rakaat pertama membacakan surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Ini 2 rakaat sebelum salat subuh. Setelah itu iqamah. Pak Ustaz, antara azan dan iqamah itu berapa biasanya? Berapa menit? Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada detik, tidak ada menit, tidak ada jam. Bagaimana mereka mengukurnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu waktu yang wajar supaya terkumpul semua jamaahnya. Kalau sudah terkumpul melakukan salat, tidak ada waktu tertentu. Di zaman kita bagaimana Pak Ustaz? Bagusnya kita menentukan waktunya. Bagusnya kita menentukan waktunya karena kita sekarang sudah punya mikrofon, kita punya speaker. Jadi setiap orang sudah tahu kapan waktu salat subuh. Sedangkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengar azan hanya yang di sekitar masjid. Yang jauh-jauh tidak ada yang dengar. Jadi kadang-kadang datang jauh-jauh, dan di zaman Rasulullah hanya ada 1 masjid. Hanya ada 1 masjid, Masjid Nabawi. Setelah itu terbuka Masjid Quba dan masjid-masjid berikutnya. Setelah salat subuh apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pulang ke rumah? Tidak. Menahan diri. Di mana? Di musalla. Duduk di tempat salatnya sebagaimana ibu dan bapak duduk di dalam musallanya sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Lakukan apa? Dengar hadis, dengar ayat, ngaji, membacakan Al-Quran, mempelajari ilmu bermanfaat, melakukan amal saleh apapun sampai terbitnya matahari. Kalau sudah terbit, matahari terbit, nunggu setelah itu sebelumnya. Setelah itu melakukan 2 rakaat, yaitu salat isyraq atau salat duha. Salat duha itu sama dengan salat isyraq. Kalau dilakukan awal waktu namanya salat isyraq. Kalau dilakukan akhir waktu namanya salat duha. Melakukan 2 rakaat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Luar biasa. Ibu dan bapak kalau mau berangkat umrah sekarang harus bayar berapa? 30 juta, 40 juta, capeknya juga lumayan. Apalagi kalau kita mau berangkat haji, kita harus antri 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bisa jadi kita meninggal dunia sebelum kita berangkat. Kecuali kalau kita mungkin beli yang haji khusus atau haji furadah, kita harus bayar ratusan juta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gampang. Tidak harus kita nabung banyak-banyak. Tidak harus kita nunggu lama-lama. Insya Allah datang ke Masjid Al-Ukhuwah, dengar kajian dan hadis ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh ustaz-ustaz. Setelah itu kita melakukan 2 rakaat, insya Allah pahala haji dan umrah akan tersalurkan kepada kita. Rasulullah melakukan itu sampai isyraq, sampai waktu isyraq melakukan 2 rakaat. Di dalam beberapa riwayat Rasulullah kadang-kadang melakukannya sampai 4 rakaat. Melakukannya 4 rakaat. Berapa rakaat biasanya salat duha? Tidak ada batasnya. Al-Imam Zainul Abidin As-Sajjad, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
karena waktunya luas, tidak punya kesibukan pagi hari, kadang-kadang melakukan salat duha sampai 1000 rakaat. Bisa bayangkan 1000 rakaat, luar biasa. Jadi tidak ada batasnya, sesuai kemampuan kita. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur pagi hari, tidak pernah tidur. Kenapa? Karena Rasulullah melarang pagi hari untuk tidur. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka waqtun yuwazza'u fihi ar-rizq." Waktu ini Allah Subhanahu wa taala akan membagikan rezeki dan berkah kepada kaum muslimin dan muslimat. Bagaimana kalau saat Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki, kita dalam keadaan tidur? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki, membantu keluarganya. Sampai kapan? Sampai menjelang salat zuhur. Sebelum salat zuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah yang kita semuanya suka. Ibadah itu namanya al-qailulah. Tidur sejenak. Berapa lama tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dalam hitungan kita sekarang dari 30 menit sampai 45 menit. Nah, itu waktu tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya qailulah atau napping dalam bahasa Inggris. Nah, itu berapa lama? Itu di sekitar dari 30 sampai 40-an menit. Kalau kita qailulah biasanya berapa jam? 3 jam, 4 jam. Dan juga kalau kita membacakan dari segi kesehatan, dan ini di antara mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu imunologi, ilmu kekebalan, supaya kita bisa memperbaiki kekebalan kita. Di antara ikhtiar yang kita perlu lakukan adalah refreshing. Bagaimana refreshing diri kita sendiri? Dengan napping, dengan melakukan qailulah. Qailulah berapa lama? Sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih dari 45 menit, maksimalnya jangan sampai di atas 1 jam. Kalau sudah di atas 1 jam akan mengganggu tiduran atau tidur kita, istirahat kita di malam hari. Jadi kita hanya mengkhususkan waktu dari 30 menit sampai 45 menit, itu yang terbaik. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk salat zuhur. Di mana? Di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah azan datang ke masjid. Setelah itu nunggu. Berkumpul jamaahnya, berkumpul alhamdulillah semuanya. Selesai salat zuhur, selesai salat sunnah, qabliyah dan ba'diyah yang sudah dijelaskan di dalam fikih salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kerjanya. Bukan melanjutkan tidurnya, melanjutkan kerjanya sampai asar. Disitulah setelah salat asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu fleksibel beliau. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam beberapa riwayat Rasulullah silaturrahim kesaudaranya, tetangganya, sahabatnya, teman-temannya. Itu dilakukan kapan? Setelah salat asar. Kadang-kadang juga setelah salat asar, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, kadang-kadang juga membantu keluarganya. Untuk membantu apa? Untuk masak, untuk mempersiapkan buka puasa. Sebelum buka puasa dan sebelum azan maghrib, Rasulullah menyisihkan sebagian dari waktu beliau untuk bermunajat, berdoa. Disitulah waktu terbaik untuk orang yang berpuasa. Kalau ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu terbaiknya sebelum salat maghrib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi da'watun la turad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa sebelum azan maghrib, doanya tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti doanya akan tersampaikan kepada Allah. Tinggal kita mau menyampaikan apa. Kalau saya sendiri. Karena waktu saya khususkan hanya 5 menit. Untuk sebagian dari menjadi muhasabah, sebagian berdoa. Sebelum saya sudah masuk 5 menit ini, saya tulis list. Orang yang menitipkan doa, tulis namanya. Kebutuhan saya sendiri, kebutuhan keluarga, kebutuhan orang-orang yang saya cintai, mendoakan orang-orang bidhahril ghaib. Mereka tidak tahu, tetapi saya mendoakan mereka.
Itu semuanya tertulis di dalam list. Sehingga kalau dalam 2 menit, 3 menit, 5 menit itu insya Allah terisi waktunya mendoakan diri sendiri dan orang-orang yang saya kenal atau menitipkan doa kepada saya. Nah, jadi kenapa? Karena di waktu itu termasuk doa yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan sekali-kali kita meninggalkan atau mensia-siakan waktu tersebut. Kadang-kadang kalau mungkin kita di Indonesia, kita berkumpul entah itu undangan atau mungkin bersama teman, bersama sahabat, atau kadang-kadang di masjid. Kita mungkin menghibur diri, kita kadang-kadang juga ngobrol, chatting, saling curhat sampai azan maghrib. Ketinggalan waktu terbaik kita. Kita sudah lapar dari pagi sampai maghrib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan 5 menit ini sebelum azan maghrib, engkau dan ente akan insya Allah panen dari hasil puasa engkau dari pagi sampai maghrib. Kenapa kita meninggalkan waktu panen kita? Waktu itu insya Allah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah tertolak. Di azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah sudah mempersiapkan buka puasanya. Buka puasa dengan apa? Air dan kurma. Kurmanya berapa biji? Hanya 3, bukan 30. 3 biji aja. Dan air. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama ar-rutab. Jadi kurma ini kalau kita melihat kurma ini terdiri. Saya dulu juga karena tinggal di Padang Pasir, tahu ini kurma ada beberapa tahap dalam kehidupan kurma ini. Kalau kurma ini masih semuanya kuning, ini namanya asab. Namanya asab. Setelah itu ada sebagian hitam dan sebagian kuning. Itu namanya balah. Setelah itu semuanya sudah menjadi hitam. Setelah itu disimpan di dalam plastik sehingga kelembaban akan tersimpan di dalamnya. Itu saat masih di atas pohon, disimpan di dalam plastik sehingga akan terlihat lebih lembab. Itu namanya rutab. Tingkat kelembabannya sangat tinggi. Air di dalamnya itu sangat tinggi. Itu puncak dari tingkat vitamin dan manfaat kurma ada di dalam rutab. Tapi punya kekurangan, itu cepat sekali busuk. Harus disimpan di dalam, kalau bukan di atas pohon, harus di dalam kulkas terus. Itu yang namanya ar-rutab. Itu yang disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya ar-rutab. Lebih sempurna kalau kita mengumpulkan rutab dengan air. Itu yang sempurna. Jadi 3 dengan air. Setelah itu kita melakukan salat dalam keadaan perut kita alhamdulillah nyaman, diri kita juga nyaman, tubuh kita juga nyaman, sehingga kita bisa khusyuk di dalam salat. Sekarang kalau kita buka puasa dengan gorengan, bala-bala, kolot gitu. Kesehatan kita rusak, khusyuk kita juga buyar di dalam salat, sehingga kita berat bahkan melakukan salat maghrib, apalagi salat isya. Setelah salat maghrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai makan, dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah makanan yang berat. Makanan yang berat bisa jadi sama dengan sahurnya, bisa jadi sama. Ada susunya, ada kurmanya, ada sedikit mungkin rotinya saat itu, ada mungkin daging yang tersedia yang sesuai dengan zaman mereka di sana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan perutnya jadi 3 bagian. Perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagikan 3 bagian. Bukan dipotong jadi 3 potongan ya. Tapi dijadikan 3 bagian. Satu bagian untuk makanan. Satu bagian untuk diri sendiri, dan satu bagian untuk bernafasan. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah makan makanan yang berat, itu tidak mungkin lebih dari 1/3 perutnya. Jadi kalau kita mau makan, jangan sampai kita kenyang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu'." Kami adalah kaum
tidak pernah makan kecuali kalau kita lapar. Kalaupun juga kita makan, tidak sampai kenyang. Tidak sampai kenyang. Itu makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah walaupun sudah makan tetap berenergi, tetap aktif. Kalau kita makan yang banyak, kadang-kadang kita merasa ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena semua energi kita tersalurkan terarah untuk mencerna makanan yang banyak yang baru kita makan. Sehingga kita merasa lemas, kita merasa malas, bahkan mau tidur setelah makan. Dan itu termasuk hal yang paling buruk yang kita lakukan untuk kesehatan kita. Kalau kita makan, rebahan setelah kita makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makannya. Setelah itu melakukan salat Isya, diikuti dengan salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tarawih itu berapa rakaat? Ada banyak perbedaan di antara ulama. Qaul yang pertama adalah 8 rakaat. Itu salat tarawih. Diikuti dengan salat witir, totalnya berapa? 11 rakaat. Dalam riwayat yang lain, dan ini dua-duanya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah juga meriwayatkan yang 8 rakaat. Aisyah juga di dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 10 rakaat. Diikuti dengan salat witir, berarti berapa? 13. Ada riwayat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tarawih itu 18 rakaat. Diikuti dengan salat witir itu berarti 21 rakaat. Ada riwayat yang lain 20 rakaat. Diikuti dengan salat witir 23 rakaat. Ada riwayat yang lain 36 rakaat. Diikuti dengan salat witir 39 rakaat. Ada riwayat yang 40 rakaat diikuti dengan salat witir jadi berapa? 43 rakaat. Jadi ada banyak perbedaan, tetapi kebanyakan ulama sepakat, atau jumhurul ulama mereka sepakat bahwasanya salat tarawih itu 20 rakaat. Tetapi yang tidak bisa sampai 20 rakaat boleh melakukan yang lebih ringan, yaitu 8 rakaat. Ada juga seseorang yang mau melakukannya lebih ringan lagi karena kesibukannya, bisa 2 rakaat. Itu minimalnya salat tarawih 2 rakaat. Jadi mathna. Yang sudah sibuk boleh ikut di salat di Masjid Al-Ukhwah, mengikuti salat bersama imam 2 rakaat. Yang masih ada waktu boleh sampai 4 rakaat. Boleh sampai 8 rakaat. Di sini di masjid ini berapa rakaat Ustaz? 8 rakaat. Dan ini sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita tidak boleh ribut dan saling mengingkari tentang siapa yang terbaik salatnya, salat tarawih. Insya Allah semuanya ada riwayatnya, semuanya ada hadisnya, dan itu rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang tidak mampu 20 boleh mengikuti yang 8 rakaat dan sesuai kemampuan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya di dalam salat tarawih melakukannya mathna. Apa artinya mathna? Para ulama berkata 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi ada hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya 4 rakaat. Tetapi di dalam hadis yang sudah diriwayatkan oleh beberapa sahabat, Rasulullah sering melakukannya mathna, 2 rakaat. Tapi pernah sekali-kali Rasulullah melakukannya sampai 4 rakaat baru salam. Jadi boleh kita mengamalkan dua-duanya, yang lebih ringan yang membuat kita lebih nyaman. Setelah salat tarawih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan lagi. Rasulullah segera istirahat untuk mempersiapkan diri bangun di sepertiga terakhir malam hari. Di dalam hadis yang sahih, ini ada hadisnya juga. Dan hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari. Diriwayatkan bal muttafaqun alaih, ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Tingkat kesahihannya sangat tinggi. Kata Rasulullah ada diriwayatkan oleh beberapa sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat Isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur sebelum salat Isya. Jadi kalau selesai salat Maghrib,
meskipun sudah ngantuk, berusaha untuk menahan diri, jangan sampai tidur setelah salat maghrib atau sebelum salat isya. Wa yakrahu al-kalama ba'daha. Kalau diajak ngobrol setelah salat isya atau setelah salat tarawih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Tidak mau diajak ngobrol. Tidak mau diajak jalan-jalan. Tidak mau diajak berkegiatan setelah salat tarawih. Itu waktu istirahat beliau. Atau mungkin yang menurut kita waktu me time ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk diri sendiri, untuk istirahat supaya bangun cepat. Berarti rata-rata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur malam hari itu jam berapa? Sekitar jam 9 udah tidur. Bangunnya jam berapa Pak Ustaz? Bangunnya jam 3, setengah 3, itu sekitar. Berarti kalau kita hitung juga qailulahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, total tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 6 sampai 6 jam 30 menit. Itu tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Rasulullah saat menyampaikan dakwahnya sampai beliau meninggal mulai dari 42 sampai 63, selama 20 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tidur hanya 6 jam atau 6,5 jam, dan itu waktu terbaik untuk orang yang tua. Tetapi anak muda menurut kesehatan mungkin perlu waktu tidur lebih sedikit. Mungkin 7 jam, 7,5. Kalau anak kecil, remaja, dan mungkin lebih kecil makin banyak waktu tidurnya. Mungkin bayi yang baru lahir itu tidurnya sampai 20 jam. Kalau mungkin yang usianya sudah 10 tahun, 12 tahun, itu disuruh tidur 8 jam, jangan kurang dari 8 jam. Setelah itu kalau sudah menjadi anak muda 7 jam. Kalau saya sekarang mungkin ya 7 jam sekarang. Kalau sudah menjadi 40-an jam, dikurangi menjadi 6,5. Setelah itu kalau sudah 50 cukup. 6 jam itu sudah sangat cukup, atau 5,5 itu sudah sangat cukup untuk orang tua. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah masuk ITB. Rasulullah tidak pernah lulus dari Unpad. Rasulullah tidak pernah sarjana, tetapi sumber ilmunya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semua perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan kesehatan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sehat, kuat, padahal tidak pernah masuk rumah sakit, tidak pernah disuntik, tidak pernah dapat obat apapun. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga kesehatannya dengan pola kehidupan yang dijaga saat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kita mungkin berhenti di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan, komentar, atau mungkin munaqasyah, diskusi yang ingin disampaikan, silakan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan mulai berbicara bukan tentang puasa, tetapi kita akan mulai berbicara tentang kafarah, fidyah, dan insyaallah qada. Karena itu mungkin lebih utama daripada bulan Ramadan, harus dilakukan sebelum bulan Ramadan. Setelah itu kita akan masuk di dalam fikih puasa bulan Ramadan. Silahkan barangkali ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau disampaikan dari ibu dan bapak. Alhamdulillah. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Masih lama ya? Ya. Silakan singkat saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya tinggal di Kota Baik, Hotel nomor 126. Pertanyaan, sholat sunnah atau sholat tarawih yang dilakukan berjamaah setelah sholat isya sama sholat tarawih atau sholat tarawih dilakukan sendiri, tapi waktunya adalah setelah jam 2 atau sepertiga malam terakhir. Itu bahkan
Jazakallah khair, Masya Allah. Salat tarawih itu termasuk salat yang dilakukan di awal malam setelah salat Isya. Kalau di akhir malam itu namanya salat tahajud. Jadi malam hari kalau kita melakukannya di bagian terakhir itu namanya salat tahajud. Kalau di awal malam itu namanya salat tarawih. Dan dua-duanya termasuk qiyamul lail. Dua-duanya termasuk qiyamul lail. Tapi ini namanya salat tarawih, ini namanya salat tahajud. Di dalam hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imami hatta yaq'ud, ghafara Allahu ma taqaddama lahu min dhanbihi." Barang siapa yang ikut qiyamul lail salat tarawih ini sampai akhir, sampai imam salam, "Assalamualaikum warahmatullahi, Allah akan mengampuni seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Jadi kalau awal waktu termasuk salat tarawih. Kalau akhir di malam hari itu namanya salat tahajud. Nah, itu pertanyaan Bapak? Itu maksud Bapak? Enggak. Apakah boleh dua-duanya Ustaz? Mungkin bisa boleh dua-duanya asal kita melakukan salat witir setelah salat tahajud. Jadi salat witir itu lebih bagus, sangat direkomendasikan kalau dijadikan salat terakhir. Salat terakhir di malam hari dijadikan witir. Itu salat terakhir. Jadi kalau ada seseorang melakukan salat tarawih dan di dalam hatinya dia punya azam dan niat untuk melakukan salat tahajud, jangan melakukan salat witir dulu. Jangan melakukan salat witir dulu. Nanti lakukan salat witir setelah salat tahajud di akhir malam hari. Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya Pak? Siap. Jazakallah khair. Ya, silakan bagi yang lainnya. Ya. Pertanyaan saya mengenai niat puasa saya. Bolehkah kita berniat puasa di awal Ramadan? Saya berniat puasa selama 1 bulan penuh kalau atau harus setiap malam. Sebenarnya saya pernah membacakan ini di antara aqwalul Imam Syafi'i. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i punya beberapa ulama-ulama di dalamnya, punya beberapa tariqah. Salah satunya boleh kita sebenarnya niat dari awal bulan Ramadan untuk seluruh bulan Ramadan. Nah, tetapi kalau menurut kebanyakan ulama, yaitu jumhur ulama, kita melakukan yang paling aman. Yang paling aman setiap malam kita berniat dari malam hari sebelum kita istirahat. Itu yang paling aman. Kita lupa malam hari, tidak apa-apa. Kita melakukannya sebelum azan subuh. Dan saya yakin, apa artinya niyah? Niyah keinginan. Keinginan untuk melakukan sesuatu. Meskipun kita tidak mengucapkannya, meskipun kita tidak membacakannya, sudah ada keinginan untuk melakukan puasa, itu sudah termasuk niat. Tidak usah diucapkan. Nah, jadi kalau sudah ada niat, keinginan untuk berpuasa dari awal bulan Ramadan, itu kayaknya mungkin masuk akal ya menurut saya ya. Boleh sebenarnya, tidak ada masalah. Dan itu qaul dikuatkan dengan salah satu pendapat mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi yang paling aman kita niat dari malam hari. Itu yang disepakati oleh ulama. Malam hari itu yang terbaik. Tetapi kalau kita meninggalkannya di malam hari, menurut Imam Al-Hambali dan Al-Maliki, boleh juga kita melakukannya sebelum salat subuh. Ya, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Silakan jemaah, masih dapat waktu. Jemaah awal atau yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini tentang sholat tarawih. Ada sholat witir. Sholat tarawih itu kan ada pendapat bahwa Rasulullah SAW dikerjakan berjamaah itu hanya 3 hari. Betul. Terus sholat witir kalau di luar bulan Ramadan biasanya laksanakan kita pada Isya, boleh itu Ustaz. Itu saja yang saya ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak, ini pertanyaan sangat penting ini. Dan juga pasti akan memunculkan banyak perbedaan Pak. Karena benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih berjamaah hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Kenapa berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya berjamaah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis, takut kalau salat tarawih ini dilakukan terus-menerus berjamaah bersama Rasulullah, nanti akan diwajibkan. Nah, supaya Rasulullah itu meringankan sahabatnya dan umatnya, maka beliau salat sendiri setelah itu. Jadi selesai 3 hari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan salat tarawih tapi sendirian. Dan begitu juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya sendirian. Bahkan sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah sudah meninggal. Datang Abu Bakar As-Siddiq selama hampir 2 tahun ya, 2 tahun menjadi khalifah. Setelah itu Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, baru saat itu diadakan secara jamaah. Nah, Umar bin Khattab beliau menghidupkan. Menurut beliau ini sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita semuanya sepakat ya, menurut Umar bin Khattab kita semuanya sepakat ini salat sunnah, bukan salat wajib. Jadi jangan sampai ada seseorang salah faham. Dan dari zaman Umar bin Khattab sampai sekarang, alhamdulillah salat tarawih dilakukan dan tidak ada satu ulama pun yang berkata ini salat yang wajib. Nah, jadi itu mungkin niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keinginan Rasulullah untuk tidak diwajibkan salat tarawih. Baik, itu pertanyaannya. Baik. Witir dilakukan setelah isya atau setelah tarawih. Mungkin bisa disampaikan nanti apabila sholat tahajud dilakukan lagi atau tidak. Baik. Kalau di dalam witir, kita bilang witir ini setelah salat dijadikan salat terakhir malam hari. Apakah itu wajib? Tidak wajib. Tetapi itu yang paling afdal. Kalau kita melakukan salat witir sebelum tahajud, boleh enggak? Boleh saja, tapi kurang afdal. Boleh saja, tapi kurang afdal. Bahkan kalau kita melakukannya sebelum salat tarawih, silahkan, tapi kurang afdal. Kita tidak akan dapat pahala yang sempurna. Kita ingin pahala yang sempurna, lakukan urutannya begini: salat tarawih, setelah itu kita melakukan salat tahajud, baru setelah itu kita melakukan salat witir. Ini tertib yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada ibadah yang lebih indah, lebih besar pahalanya daripada ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut yang paling aman, kita ikut sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama aman. Tapi kalau kita merubah sedikit, misal kita tidak yakin kita melakukan salat tahajud, kadang-kadang kita tidak yakin gitu ya. Kita mau, ya udah saya insya Allah akan melakukan salat tarawih, setelah itu salat witir, karena tidak ada niat untuk melakukan salat tahajud. Bangun sebelum salat subuh dan lagi kosong, ada waktu untuk melakukan salat. Diisi dengan salat tahajud. Boleh setelah itu melakukan salat witir lagi, boleh saja, tidak ada masalah. Dilakukan 2 kali tidak ada masalah juga. Jadi salat witir tetap namanya salat witir. Entah itu kita melakukannya di awal malam atau di akhir malam, itu namanya salat witir. Tetapi beda kalau salat tarawih dan salat tahajud. Tidak ada salat tahajud yang dilakukan di awal malam. Tahajud itu di akhir malam. Jadi salat witir kalau mau dilakukan setelah salat tarawih boleh, mau dilakukan setelah salat tahajud boleh. Kalau kita pun juga sudah melakukannya setelah salat tarawih dan juga mau melakukannya lagi setelah salat tahajud, tidak ada masalah. Saya sendiri ini kadang-kadang menjadi imam di beberapa masjid. Kadang-kadang imam di salat tarawih di masjid ini salat tarawih, dan DKM masjid mereka menyampaikan, "Syekh, boleh enggak salat witir setelahnya?" Boleh, supaya kita sama-sama tetap bersama jamaah. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah itu akan dapat pahala salat tarawih yang sempurna kalau mereka salat bersama imam sampai akhir. Coba kalau mungkin saya meninggalkan salat sedangkan mereka masih salat. Nah, jadi kasihan jamaahnya. Mereka mungkin akan berkurang pahalanya. Oleh karena itu, saya
salat sampai akhir salat witir. Setelah itu mengisi salat tahajud di masjid yang satu lagi, di masjid yang lain. Salat witir lagi setelah salat tahajud. Apakah boleh? Boleh. Tapi memang kurang afdal. Yang afdal itu kita melakukan salat witir itu satu kali, yaitu setelah salat tahajud. Jazakallah khair. Kalau kita mau mencari yang afdal juga, kita melihat imam salat witir, kita di rakaat yang ketiga berdiri lagi untuk melakukan rakaat yang keempat, supaya terhitung sebagai bagian dari salat tarawih. Bagian dari salat tarawih. Nah, mungkin seperti itu Bapak. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Silahkan ada pertanyaan lagi. Silakan ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Syekh. Untuk menguruskan fikih di Indonesia, mungkin juga salah satunya kita sebagai bagian dari imam. Jadi kan seringkali setiap bulan Ramadan muncul lagi para kaum yang tarawihnya sholat speed. Cepat ya. Ada yang nggak tahu sebenarnya itu apa, tapi muncul lagi dan muncul lagi. Itu gimana ya sih? Minimal kita tidak mengikuti atau mengiyakan atau seperti apa. Terima kasih. Ya, baik. Satu ayat kasih. Sebenarnya itu bukan hanya di Indonesia, di Turki juga ada. Di bagian desa-desa di Turki juga ada salat yang cepat. Khususnya di orang-orang yang Masya Allah mereka rajin bertasawuf. Tetapi tidak semua orang yang bertasawuf itu melakukan salat tahajud atau salat tarawih itu cepat-cepat. Nah, saya tidak tahu itu mungkin dasarnya dari mana gitu ya. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yatma'inna fi shalah. Salat seseorang tidak akan tercatat sebagai salat. Tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada itminan. Apa itu itminan? Pelan-pelan di dalam salatnya. Meskipun bacaan di dalam salat enggak apa-apa satu ayat, enggak apa-apa. Asal kita membacakannya dengan itminan pelan-pelan. Kata Imam Syafi'i, itminan itu membacakan Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, pelan-pelan dengan suara dan huruf-huruf yang sempurna. Itu yang namanya itminan. Huruf yang sempurna saat kita membacakan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang paling cepat. Itu yang paling cepat. Tapi kalau kita lebih cepat sampai kita merusak huruf-huruf yang kita bacakan seperti Alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah merusak huruf-hurufnya. Nah, menurut Imam Syafi'i ini salatnya sudah tertolak. Salatnya tertolak. Dan yang paling aneh, orang yang melakukan salat begini cepat kalau ditanya, ente mengikuti mazhab apa? Mereka akan berkata, kami pengikut Imam Syafi'i. Padahal di dalam mazhab Imam Syafi'i itu sendiri, salat itu tidak akan diterima. Syaratnya harus itminan. Harus pelan-pelan di dalam salatnya. Menurut Imam Syafi'i, satu ayat pun atau setengah ayat dibacakan setelah surat Al-Fatihah itu sudah cukup. Misal, selesai waladdallin amin. Setelah itu, idza jaa nasrullahi wal fath. Allahu akbar. Tidak ada masalah menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau mau seperti mazhab Imam Syafi'i begini, kalau mau cepat, asal kita tidak merusak makna huruf dan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sedang berdiri di hadapan Allah melakukan salat. Nah, itu perlu mungkin kita sampaikan ke orang-orang, kasihan mereka mungkin belum tahu. Mereka belum tahu ini mazhab Imam Syafi'i begini, belum tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum tahu salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kita berdakwah, kita menyampaikannya dengan hati yang kasih sayang. Kita menyampaikannya dengan cinta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Saat kita menasihati orang, jangan sampai kita menyesatkan atau mengingkari. Kita tetap memahami perasaan mereka, memahami kondisi mereka, memahami juga lingkungan dan tradisi, sehingga
kita berdakwah kepada mereka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyesatkan, tanpa merendahkan, tanpa membuat mereka merasakan kita lebih baik daripada mereka. Kita di dalam ini dakwah namanya watawasau. Apa artinya watawasau? Bukan mengajarkan, enggak. Watawasau, saya mewasiatkan dan saya nunggu masukan dari ente kepada saya. Watawasau artinya saling mewasiatkan. Jadi hari ini saya duduk di hadapan ibu dan bapak untuk menyampaikan wasiat. Saya pun juga harus wajib duduk di hadapan ustadz yang lain untuk dengar wasiat dari beliau sendiri, untuk belajar dari orang lain. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menasihati dan harus menerima nasihat dari orang lain. Jazakallah khair. Ini pertanyaan juga sangat penting untuk lingkungan kita di Indonesia. Barakallahu fiik. Waktunya sudah habis, Ustaz. Kita berhenti di sini untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya seperti biasa insyaallah melalui online. Kita khatam dengan kafaratul majlis dan doa bersama. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita supaya kita mengamalkan isi daripada ceramah ini. Mudah-mudahan insyaallah kita hidup sehat walafiat, panjang umur sampai kita masuk bulan Ramadan. Kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan kita menyempurnakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.